Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Syukur malam hari atas perlindungan Tuhan kita bisa beristirahat dengan nyenyak. Dan pagi hari ini kita juga bersyukur karena Tuhan memanggil kita semua untuk mendengar sapaan sabdanya. Karena itu akan menjadi dasar kekuatan, bekal mental dalam kita berkarya dan berpelayanan pada hari ini. Sebelum kita merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu. Kami bisa beristirahat dengan baik dan bangun pagi dalam kondisi yang sehat. Kami bersedia dan siap untuk mendengar sapaan sabda-Mu. Berilah kepada kami kekuatan hikmat untuk mengerti apa yang Kau kehendaki. Berfirmanlah ya Allah kepada kami. Kami semua siap untuk mendengarkannya. Amin. Sebagai bahan bacaan kita hari ini diambil dari Kejadian pasal ke-21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membaca ayat yang ke-6 sebagai natsnya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Siap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, salah satu kebanggaan dari orang tua adalah adanya pemberian anak keturunan dari Allah. Salah satu kebanggaan inilah yang juga menjadi pengharapan dari Abraham dan istrinya Sarah. Tetapi kebanggaan itu tidak hanya sekedar sebuah kebanggaan, karena Abraham dan Sarah senantiasa berdoa berharap kepada Tuhan supaya diberikan anak keturunan melalui perkawinan Abraham dan Sarah ini. Permohonan yang diaturkan, permohonan yang diminta kepada Tuhan cukup lama. Tetapi kedua orang ini sebenarnya memiliki kekuatan iman yang luar biasa. Hanya saja kekuatan iman, kepercayaan, pengharapan dari Sarah sempat tergoda. Karena merasa cukup tua, berpengharapan, berdoa cukup lama, mungkin saja juga ditopang oleh orang-orang di sekitar dan adat. Karena betapa rendahnya harga diri seorang wanita ketika sudah berkeluarga dan cukup lama tidak memiliki keturunan. Pada suatu saat sempat Sarah runtuh pertahanan pengharapan ini kepada Tuhan dengan mempersilahkan Abraham untuk menikahi salah satu dari pembantunya, Hagar. Namun demikian pengharapan itu tidak pernah pupus. Pengharapan itu terus dilakukan oleh Abraham dan Sarah. Tepatnya pada saat usia 100 tahun, maka hadirlah seorang sosok pemberian Tuhan, bayi yang bernama Ishak itu. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dua hal penting yang saat ini saya mau sampaikan kepada saudara-saudara dan saya. Yang pertama, pemberian Allah, jawaban permintaan manusia tidak akan pernah tergoyahkan, tidak akan pernah tergantikan ketika rancangan Allah itu sudah ditetapkannya. Permohonan Sarah terhadap Tuhan akan kehadiran Ishak sempat ternodai, seolah-olah harapan itu tidak menjadi kenyataan.
dengan mempersilahkan Abraham untuk menikahi salah satu pembantunya. Tetapi Allah sudah menetapkannya bahwa pasangan ini akan mendapatkan anak keturunan. Menunjukkan kepada kita semua betapa Allah luar biasanya. Allah tidak akan pernah menghentikan rancangan baik kepada anak-anaknya. Walaupun anak-anaknya itu terkadang tidak setia dengan doa dan pengharapannya. Hanya saja kekuatan Allah dalam diri Sarah tidak pernah pudar. Diingatkan kembali bahwa rancangan itu pasti terjadi. Hanya kelemahan manusia seringkali menjadikan dirinya sendiri menghancurkan dan melumpuhkan pengharapan akan doanya. Yang pertama. Yang kedua, pemberian dari Allah seringkali tidak kita pahami kapan kehadirannya. Tidak menutup kemungkinan di saat-saat situasi yang mustahil secara manusia, tetapi Allah tetap memberikannya. Di usia yang ke-100 bagi Abraham, pengharapan yang cukup lama itu Tuhan akan tetap memberikannya. Maka kata kunci kesabaran dalam hal ini menjadi pondasi utama dalam kehidupan kita. Selagi kita berpengharapan dan meminta kepada Tuhan dan setia, maka Tuhan akan memberinya. Belajar dari pengalaman Ibu Sarah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, tentu kita akan berusaha keras dan berjuang untuk bertahan dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan sampai nilai pengharapan kita yang berkualitas atas kekuatan Roh Kudus yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita dilumpuhkan oleh situasi di sekitar kita, diremehkan oleh orang lain lamanya jawaban dari Tuhan akan pengharapan kita. Tapi kesabaran yang berkualitas terus memohon kepada Tuhan tanpa henti, karena Tuhan pasti akan memberikan tepat pada waktunya. Karena Tuhan akan memberikan pengharapan itu lebih dari yang kita minta. Semoga kesabaran adalah tanda kesiapan kita menerima berkat dan menerima jawaban pengharapan yang sumbernya berasal dari Tuhan. Jangan terbuka dengan godaan-godaan duniawi yang menyerang kita, tapi bertahanlah untuk terbuka akan pengharapan yang dari Tuhan jawabannya. Kesabaran harus dimiliki bagi mereka yang berpengharapan kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan memberikan sesuatu dan saat-saat yang tepat kepada mereka yang senantiasa berrelasi berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Sungguh luar biasa Engkau mengingatkan kepada kami apa yang sudah direncanakan oleh Tuhan untuk diberikan kepada anak-anak kesayangannya yang berpengharapan tidak akan pernah terpatahkan oleh kekuatan dunia. Berilah kepada kami ya Tuhan kemampuan untuk mengerti akan kehendak-Mu ini. Dan menyerahkan aktivitas hari ini ke dalam tangan dan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang menderita sakit, yang dalam proses pemulihan. Jamaah tangan Tuhan
yang menjadikan mereka memiliki kesempurnaan kesehatannya. Tolonglah kami semua jika kami ada persoalan yang secara manusia sulit untuk kami pecahkan. Pengharapan besar dari-Mu Tuhan akan jawaban pastilah terjadi. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu dan saudara terkasih, renungan kita pada hari ini. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, dan terus menjaga relasi dengan Tuhan, berpengharapan penuh dengan kesabaran. Tuhan berkati kita semua.